Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyo Supriyadi, JGP Angkatan Kedua dari Kota Bandar Lampung. Saya bertugas di SMP Negeri 15 Bandar Lampung dengan fasilitator Ibu Suharni, damping praktek Ibu Deva Oktaviani, kemudian Kepala Sekolah Bu Hajah Dekawati, PD. Video kali ini mengenai tentang koneksi antar materi pada modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Tujuan dari pembuatan video koneksi antar materi ini yaitu menunjukkan keterkaitan antara materi pembelajaran sosial dan emosional yang berbasis kesadaran penuh dengan modul-modul yang saya pelajari sebelumnya, diantaranya modul 1.1 ada filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada visi guru penggerak, kemudian ada budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial dan emosional yaitu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas di sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa, guru misalkan, di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional ini diantaranya yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan yang positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kemampuan sosial. Kemudian yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Yang terakhir, yang kelima, membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup dari pelaksanaan PSE dalam pembelajaran itu terdiri dari 3 ruang lingkup. Yang pertama rutin, di luar dari konteks integrasi pembelajaran. Kemudian ruang yang terintegrasi di dalam proses pembelajaran bersama murid itu sendiri. Yang ketiga adalah cara protokoler atau yang berkaitan dengan peraturan-peraturan atau dilakukan dalam ruang lingkup sekolah. Kompetensi-kompetensi dari sosial emosional terdapat 5 kompetensi. Yang pertama tentang kompetensi kesadaran diri, di mana berisi tentang pengenalan emosi diri kita. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan diri, pengelolaan dari emosi tadi, kemudian fokus. Kompetensi yang ketiga adalah kesadaran sosial, menumbuhkan rasa empati atau merasakan dari sudut pandang orang lain. Yang keempat adalah kemampuan atau keterampilan sosial, di mana kita akan resiliensi atau daya lenting terhadap kesadaran sosial yang telah dilakukan. Yang terakhir, yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi ini berbasis dari kesadaran penuh tadi, mindfulness, dan diharapkan mencapai tujuannya yaitu well-being atau kesejahteraan psikologis. Mindfulness atau kesadaran penuh itu adalah momen kesadaran saat dimana kita berlatih membawa sebuah perhatian penuh untuk apa yang kita lakukan pada saat itu. Hal ini dapat dilatih atau kesadaran penuh ini dapat dilatih yang pertama menggunakan teknik stop. Teknik ini sering disebut dengan pernapasan panjang. Langkah yang pertama adalah berhenti dari segala aktivitas yang sedang kita lakukan. Kemudian menarik napas dalam,
kemudian mengamati, merasakan yang terjadi pada setiap tarikan nafas, merasakan lingkungan sekitar, tempat kita duduk, tempat kita berdiri, ya. Kemudian dilakukan secara beberapa kali, 5 sampai 10 menit. Setelah itu, setelah tenang batin kita, setelah nyaman kondisi kita, setelah rileks kita, baru lanjutkan kembali aktivitas yang tadi kita tinggalkan. Nah, melatih kesadaran penuh atau menciptakan ketenangan pada diri juga dapat kita lakukan dengan cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dapat membaca kitab suci, dan dapat juga melakukan hal-hal yang menjadi minat dan hobi kita. Seperti contoh, jika saya melakukan atau bermain musik dan bernyanyi, ya. Mungkin juga bisa melakukan dengan hobi yang lain, misalkan terhadap tanaman, mungkin melihat pemandang, ya, melihat hal-hal yang sejuk, itu dapat kita lakukan untuk membuat ketenangan dalam diri. Nah, kemudian kita dapat mengatur kembali tugas-tugas mana yang menjadi prioritas yang akan kita lakukan, gitu. Koneksi antar materi sampai dengan modul 2.2 ini, tentunya semua ada kegiatan yang telah lakukan menuju pada terciptanya ekosistem pembelajaran. Ekosistem pembelajaran ini sendiri, ya, didasari atau dilandasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana proses-proses pembelajaran sepenuhnya berorientasi kepada murid atau berpihak dan berpusat kepada murid, ya. Proses pembelajarannya berpusat kepada murid dan kebijakan-kebijakannya berpihak kepada murid. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa pendidik merupakan pamong yang menuntun segala kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman pada diri, tumbuh kembangkan potensi. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini pada modul 2.2 melandasi agar guru memiliki nilai dan peran guru. Nah, nilai-nilai dan peran guru yang dikuasai oleh seorang guru maka akan menghasilkan sebuah visi pribadi dari seorang. Visi ini dilakukan untuk menciptakan bahan yang positif sebagai manajemen yang dilandasi dengan manajemen perubahan inquiry apresiatif. Tahapannya bisa berupa tahapan bagja. Kemudian aspirasi dari visi-visi guru yang ditampung menjadi satu menghasilkan visi sekolah impian. Hal ini dilandasi dengan strategi yang ada, kemudian kekuatan dimulai dari kekuatan atau daya dukung potensi dari sekolah yang ada. Kemudian manajemen perubahan ekosistem pembelajarannya yang berpihak pada murid, kemudian dapat didukung dari pihak-pihak yang berbeda. Visi sekolah inilah yang akan mendorong untuk punya ekosistem pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, ini juga bisa didukung dari budaya-budaya positif yang diciptakan. Untuk menciptakan budaya positif dapat dimulai bagi seorang guru dengan membuat kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu menciptakan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kemudian menghasilkan disiplin-disiplin positif pada sekolah tersebut. Nah, disiplin positif inilah yang menjadi landasan untuk terciptanya budaya positif. Setelah budaya positif terbentuk, ini juga dapat mendorong terwujudnya ekosistem pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, terdapat juga pembelajaran berdiferensiasi, di mana dasar dari pembelajaran diferensiasi ini dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Apa saja yang dipetakan? Meliputi 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajarnya, minatnya, kemudian profil atau gaya belajar.
Pembelajaran berdiferensiasi sendiri merupakan pembelajaran yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan belajar murid tersebut, yang 3 aspek tadi ya. Kemudian keputusan-keputusan yang diambil guru harus sesuai dengan lingkungan belajar yang positif, definisi tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian penilaian yang berkelanjutan, menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid, manajemen kelas yang Nah, strategi dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu berupa strategi pada konten, kemudian diferensiasi pada prosesnya, kemudian diferensiasi pada produknya ya. Konten ini berkaitan dengan materi-materi yang akan kita berikan. Proses berarti pada pelaksanaan pembelajaran, kemudian produk maka suatu tagihan atau tugas yang harus diberikan oleh nah, pembelajaran berdiferensiasi ini juga akan mendorong terciptanya suatu ekosistem pembelajaran yang baik. Begitupun dengan pembelajaran sosial emosional, di mana pengenalan, pengendalian emosional, kemudian kesadaran sosial, kemudian keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga akan mendorong terciptanya ekosistem pembelajaran yang baik, yang pada akhirnya akan menjadikan murid merdeka dalam belajar. Ya. Kemerdekaan murid dalam belajar ini sehingga murid memiliki nilai-nilai kesadaran diri, kepercayaan diri, aktif, mempunyai inisiatif, dapat bertanggung jawab, pantang menyerah, bahagia atau melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, dan nilai-nilai positif lainnya. Nah, jika nilai-nilai ini dimiliki ke dalam diri murid, kemudian secara tidak sadar, maka murid akan sesuai dengan profil belajar Pancasila yang diharapkan. Tumbuh di dalamnya sikap mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, ya, mampu berkolaborasi dengan yang lainnya, berkebinekaan tunggal, global maksud saya ya, kebinekaan global. Inilah koneksi antar materi sampai modul 2.2 yang diuraikan dari awal modul bahwa semua kegiatan nantinya berpusat pada murid. Namun tentunya hal ini harus didukung ya dengan proses-proses yang terkait ya, mulai dari visi sekolah, budaya sekolah, budaya positif, pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengetahui kebutuhan belajar murid ya. Kemudian pembelajaran sosial emosional anak mengenali sisi-sisi dari emosi diri ya, pengelolaan emosi diri, kemudian baru pengelolaan emosi sosial ya, keterampilan sosialnya sebagai resilience dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kegiatan pembuatan video koneksi antar materi ini, menjelaskan tentang koneksi antar materi dari modul-modul sebelumnya yang telah saya. Terima kasih, salam guru hebat, salam guru Indonesia, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.